Hari ini gue ngobrol dengan duo musisi jazz yang tergabung dalam sebuah band bernama 24. Ada Alvin dan Missy di sini. Iya. Halo. Selamat siang, makasih ya Selamat udah siang. datang ke sini ya. Kita yang thank you udah surprise juga sih diundang. diundang. Iya, jadi sebelum kita mulai nih ada teh gue dulu nih. Sebelum kita mulai tadi ini si Tio bilang kita nggak akan ngerti ini gitu. Dia bilang kayak kita selama beberapa lama ini tidak akan ngerti pembahasan apa yang mau diomongin nih. Tapi sejarahnya dulu ya. Jadi gue ini waktu kapan ya? Mungkin 2 bulan lalu diajakin main di sekolah anak gue. Jadi anak gue sekolah di sebuah sekolah memang. Iyalah. Sekolah bukan toko bangunan, sebuah sekolah. Terus di sana bilang mau ada pertunjukan orang tua murid, ya kan. Terus siapa yang mau ngeband isi formulir ini. Daftarlah gue ngisi Raditya Dika gitar gitu kan. Terus ada orang Korea, orang Brunei segala macam. Ngeband lah kita. Nah, begitu mau ngeband, gue ini nggak punya gitar kan. Gitar gue udah gue jual. Oh iya. Ya dulu gue main musik dulu banget. Gue punya ES335 warna hitam dulu. Oh, terus cakep banget. Gue jual karena waktu itu gue ngerasa gue tidak akan pernah bermusik lagi. Kayak udahlah ngapain sih musik-musik gitu. Maksudnya yang lain aja deh gitu kan. Akhirnya gue jual gitar gue. Nah gara-gara mau main di sana, anjir gue gak punya gitar nih. Beli gitar lah gue, Epiphone Blues Hawk waktu itu. Yang hollow body kan. Main pulang dari ngeband sama mereka. Ini jadi tenggelam lagi ke musik. Oh makanya akhir-akhir ini lu sering ini ya kayak ngepost. Iya main gitar, apa kan? ya kan. Jadi tenggelam lagi gue anjir bener-bener kayak jadi ngulik lagi dengerin lagu lagi. Gue tuh udah nggak pernah denger lagu padahal di mobil mobil selalu diem nggak ada lagu yang main. Di rumah juga nggak dengerin lagu. Jadi dengerin lagu lagi jadi ini lagi sampai akhirnya tiba-tiba kayak bikin lagu lagi beli gitar lagi. Akhirnya Bye-bye Kak. iya makanya nih kan yang Gibson Blues Hawk itu yang Epiphone Blues Hawk itu 25,5 scale lengthnya. Main beberapa lama latihan lagi les gitar lagi berapa lama sakit sendi-sendinya karena penuaan. Iya faktor U karena gue tuh sendi gue gampang sakit aja. Kalau main game kebanyakan sini sakit. Kemarin makan rendang ini sakit. Bukan asam U kan? Enggak sih kayaknya. Enggak sih. Terus gara-gara asam sulfat ini gue bukan itu ya. Terus gue ini belilah Fender Mustang lah waktu itu karena yang buat pelajar kan dulu kan di marketnya sebagai pelajar yang pendek. Akhirnya gue main lah itu. Nah di tengah-tengah melihat-lihat gitar yang pendek. Jadi kan gue nyari gitar-gitar pendek nih, ya kan? Gitar-gitar pendek, gue cari-cari segala macam. Mungkin karena algoritma apa segala macam, adalah sebuah video. Ada seorang perempuan di toko gitar, megang-megang dia nyobain gitar itu. Ya. Terus captionnya, aku memang bukan orang yang suka berencana, tapi mungkin aku bisa berencana untuk membeli gitar ini. Meskipun aku bukan orang yang suka berencana. Abis ngepost itu hari itu beli juga Kak. Oh hari itu beli. Itu fun fact-nya itu gila sih Kak. Apa tuh? Kan kita belinya di Singapura kan. Oh itu di toko Singapura? Itu di Singapura. Di Peninsula. Di apa? Di Swilly atau? Enggak, jadi kayak ada satu gedung toko Peninsula second, namanya. Dia di basementnya. Itu semuanya jual gitar, alat musik. Shoot gue harus silakan tulis. Tahu apa namanya? Namanya apa? Kita ada WhatsAppnya kalau. Iya kita ada WhatsAppnya. Namanya apa? Gitar apa connection? Mirip gak? Keren. Berbakat. Apa tadi? Iya itu dia. Gitar connection. Di Peninsula. Oke, kalian ada WA-nya ya? Ada. Oke. Waduh, terus. Ya udah itu. Lagi mampir ke situ. Kita lagi mampir. Emang kita setiap kesana pasti kita mampir ke situ. Emang selalu ke toko itu? Enggak. Oh, Jadi enggak. pas kemarin tuh kita datang ya Miss ya ke sana. Habis kita perform kan di Singapura habis main. Kita ke situ mampir, keliling-keliling, masuklah ke toko itu. Sebelumnya kita juga belum pernah ke situ, Kak. Dipajang-pajang gitar. Wih, ada Gibson nih. Dia ada Gibson Howard Roberts. Ya. Jadi yang kayak IS 175 tapi 175. enggak F-hole, dia hole-nya oval tengah.
Wah itu cakep sih Kak. Itu tahun tua juga lagi 80-an kalau gak salah. Harga berapa tuh pas itu? Kemarin berapa ya, dijual 50 apa ya? Gocap ya. Gila. Terus kita, itu kecil tempatnya, kita jalan ke belakang. Jadi padat gitu, gitar-gitar dipajang kan. Iya. Ke belakang, wah ini ada gitar Barney Castle, Gibson Barney Castle. Iya. Itu lebih tua lagi kan, yang kayak tajam gitu. Iya, oke. Wah, terus lihat lagi, Miss kayaknya ini tahu deh gitar ini nih. Ada satu lagi yang kecil itu. Oke, Ini gua sorry, pernah lihat kamu nih. emang gurunya tuh? Panggilnya Miss kan, Miss. Oh iya, Miss Julia. sama Misi. Sir. Oh, oke. Sama Mister. Gitu sama Terus. Iya, terus kita lihat. Ini nih, kayaknya gue pernah lihat nih Miss, kayak cocok nih kan. Kita ambil, tanya. Iya bener lagi nih Gibson 140. 140. Iya 140. IS 140. Tahun. Tahun 52. 52. Oh, gila. Itu bunyi kayunya sih udah jadi Udah mateng banget sih ya. dia. Cobain kan nih, dia nyobain, colok amplinya jelek. Bunyinya buset. Enak banget. Udah semenjak hari itu sampai 3 hari ke depan setiap malam ngomongin terus. Kayaknya ini gitarnya jodoh aku deh katanya. Harga berapa itu? Berapa ya? Gocap juga kali ya. 5.000. Iya. Iya, 55, 60. Nah itu gue gara-gara video itu itu masuk core memory gue sih. itu masuk ke kepala gue tuh semenjak hari itu. Video dia, aku memang tidak orang yang suka berencana, tapi untuk yang ini aku merencanakannya gitu. Apa ngumpulin duit ya, nabung gitu kan? Di Iya. captionnya gitu kan. Iya, Tapi ternyata betul. malam itu Apa yang dibeli langsung juga. dibeli juga. Ngumpulin duit. Malam itu juga dibeli loh. Oke, terus itu masuk ke kepala gue tuh. Ingetan itu. Lalu hidup berjalan seperti biasa kan. Hidup berjalan seperti biasa. Gue tuh bersyukur gue cuman cocok di gitar-gitar dengan scale pendek. Karena kalau enggak itu udah ada puluhan gitar yang bisa gue taksir kan. Masalahnya ini scale pendek masalahnya. Iya bener. Itu pendek juga. Short skill Iya, dia. iya. Berapa dia? 23? Apa 22? Dua-dua ya? kayaknya. Nah terus masuk ke kepala gue, inilah bikin podcast lah gue sama teman-teman dari 30 Days for Lunch. Katanya kalian baru dari sana, Iya. Bener. bener kan? Terus bis ngobrol-ngobrol sana segala macem. Gue cerita ini. Oh ya gue lihat tuh gitarnya gue naksir banget. Gue pengen tanya, sebenarnya gue pengen nanya, gue pengen DM gue. Itu apa gitar itu? Tapi gue menahan Gengsi ya, diri. Enggak, bukan gue ngengsi, tapi lebih kenahan diri. Takut pengen juga. Gue takut pengen. Takut Tapi nyari itu kan juga. pas aku post itu juga banyak yang DM dan komen gitu kan, itu gitar apa? Aku Iya. nggak ada yang kubalas karena takut ada yang beli kan. Oh, biar nggak sama. Iya. Nggak, Oh, biar nggak beli nggak rebut, Iya. bener. Kan cuman beda semalam. Ya ternyata malamnya beli. Iya kan. Dan gue ngelihat kalian main di Indra Aziz. Ini gitar itu kelihatan lagi. Karena gue follow Indra Aziz kan. Oh, iya. Aduh muncul lagi tuh gitar gitu. Terus dihantui gue sama teman-teman, dibilang udah undang aja ngobrol ya. Akhirnya makanya gue undang kalian ke sini gitu. Nah jadi gue mau nawar nih. Tertarik juga sih boleh. Enggak, bukan. Gue nggak, itu awalnya dari situ. Jadi maksudnya gue udah tahu kalian duluan sih dari sebelum si 30 Days pada ngomong. Gue udah lihat duluan. Karena gara-gara video itu gue ngoprek semuanya. Gue ngelihat kalian dengerin album kalian. Kan ada yang single yang paling baru kan keluar kan. Iya. Terus kalian ada main sama Pak Ule ya. Iya. Pati Selano ya kan. Rumahnya ternyata deket rumah gue. Oh iya, dia di Ampera kan Kak? Iya. Iya. Jadi gue habis main ke rumahnya Mas Dewa Bujana kan. Oh iya. Gue ngobrol-ngobrol, main-main sama dia. Terus dia ceritakan lagi ngapain lu, lagi les gitar lagi nih gitu. Si Mas Ula kan rumahnya deket rumah lu. Yang bener gue bilang. Aduh kalau bisa les sama dia mah, waduh kayak mimpi kali. Malamnya dia WA gue Mas Bujana. Udah gue kasih tahu ya ke dia. Lah. Waduh, gue bisa gemeteran gue kalau belajar sama dia. Cuma artinya gue lihat video itu, terus ya udah akhirnya gue jadi tertarik sih di antara semua orang lagi bikin lagu pop ya. Tiba-tiba kalian kenapa muncul dengan jazz gitu? Itu ada yang siapa yang mau cerita? Ibu. Gimana Miss? Apa sih? Sebenarnya karena kita kan satu kuliah kan, Kuliah di mana? salah satu universitas di Tangerang. Oke, BSI bukan? Kan BSI ada juga di situ. Di Karawaci, Iya kan, di banyak Persempit. kan? Oh, Di oke, Karawaci. di UPH berarti. Iya. Musik ya? Bener. Musik. Oke. Terus di situ kebetulan
kurikulumnya memang jazz semua, diajarinnya jazz. Buset. Jadi awalnya ya terjebak sih harus belajar jazz gitu. Terus lama-lama jadi suka. Terus bikin band bareng. Otomatis karena referensi yang kita denger sama, terus Jazz kita juga semua sukanya jazz, jadi ya keluarnya juga Akhirnya jazz. bikin bandnya jazz. Jadi kalian berdua kuliah di UPH jurusan musik. Sebelum kuliah di jurusan musik tidak tertarik jazz. Tertarik tapi nggak gitu dengerin. Oh, kalau gue justru dari SMP kelas 3, kelas 2 udah dengerin. Karena teman gue ada yang maniak banget tuh sama jazz kan. Mulai dengerin. Tapi kalau kalian justru awalnya nggak suka tapi perkuliahan terjebak. Lama-lama jadi doyan gitu ya. Betul sih. Oke. Gitu. Nah, terus dengerin jazz di perkulihahan. Awal jatuh cintanya? Jatuh cinta sama jazz sama si jazz Miss dulu. dan Mister. Iya, tahan dulu ya. Langsung mau. Enggak, jatuh cinta sama jazznya. Oh, dulu gue Dengerin main apa metal gitu? kan pas SMA. Main metal, Iya, jauh jadi juga ya. Dari transisi SMA ke kuliah kan akhirnya memutuskan kuliah musik. Kayak kayaknya gue mesti belajar jazz nih gitu. Kayak mesti dengerin deh minimal gitu. Soalnya banyak teman-teman juga bilang kayak kalau belajar jazz sih sebenarnya banyak nih ilmunya nih dari segi harmoni, dari segi chord macem-macem gitu. Oke, coba dengerin. Dengerinnya mulai dari smooth jazz dulu waktu itu Smooth kayak jazz, Foreplay. Iya. Terus ada satu video yang catch banget. Itu videonya Joe Pass. Joe Pass ya. Pas Yang- lagi sendirian. Bener. Yang main lagu All the Things You Are. All the things you are ya. Itu gak tahu kena banget sih waktu gue nonton itu Kak. Pas dia main sendirian gitu kan, goyang-goyang kayak ketiup angin gitu. Iya. Tapi kayak effortless banget mainnya. Terus kayak gitu. Iya. Kok bisa ya? gila Gak sih, bisa iya. gitu ya. Duh kayak gue mesti cobain deh belajar deh. Udah dari situ tuh baru tuh kayak yuk kita kulik semuanya. Belajar langsung Joe Pass atau abis itu belajar yang lain dulu? Akhirnya pas mulai kuliah benerin dari awal lagi Kak. Maksudnya Fundamentalnya kayak dulu. fundamentalnya, basicnya kayak scale, latihan lagi dari awal, 12 keys, arpeggio, chord semuanya, baru masuk ke materi si Joe Pass. Joe Pass itu. Sampai ada bukunya kita ya Miss ya, ada beberapa buku. Gue ada di rumah juga. Buku ini kan, fake booknya Joe Pass kan. Iya. Fake booknya ada. Iya, Ada chord justru dulu. yang jurus-jurusnya Kak. Ada etut-etutnya. Etut-etutnya. Iya, Iya, itu teh Joe Pass, bener-bener. Gue baru dikasih itu sama guru gue. Terus gue orangnya kan males ya. Akhirnya udah 3 minggu gak gue apa-apa. Males gue ngapalin, pusing. Itu teh dia kan, yang jazz blues kalau gak salah. Dia Iya, ada macam-macam. blues, ada macam-macam. Oke, terus akhirnya belajar tuh. Belajar dan kamu juga kayak gitu. Miss kayak Iya. gitu juga, Missy kayak gitu Iya, juga. kurang lebih sama sih. Iya. Berarti waktu lagi zaman-zaman metal itu Tapi nggak Nggak metal, metal kayak ya? lebih kayak ya musik apa ya? Kayak incognito dengernya kayak gitu Oh, dulu incognito. sebelum kuliah. kok bisa kalian bikin band? Ini pacaran dulu atau bikin band dulu? Pacaran dulu ya kayaknya. Pacaran dulu ya. Pacaran dulu. Pacaran dulu. Berarti ketemu di UPH. Terus lihat di kantin. Kantin karyawan. Ada karyawan UPH. Karena kantin siswanya mahal ya. Ada teppanyaki kan di situ kan? Betul. Masih ada tuh teppanyakinya. Kok bisa jadi pacaran tuh maksudnya gimana? Kayak ngobrol aja kah atau teman satu kelas kah? Karena saling suka, kalau gak suka gak pacaran. Ya bener sih. Gak bisa kan ada yang dari temenan dulu. Yes, kita kita- sahabatan dulu sih dari awal. Karena di angkatan kita tuh gitaris cuma 3 orang. Di angkatan kalian gitaris 3 orang. Iya, jadi kita selalu hampir setiap hari main Latihan latihan bareng gitu. Karena gitaris cuma 3 orang, berarti kamu gitaris, dia gitaris. Sama satu lagi. Gitaris. Iya, nyamuk dia. Oh, Jadi nyamuk. sedih juga tuh ya. Sisanya 25 yang lain pemain drum. Berisik juga tuh kampus ya. 25 drummer, 3 gitaris. Lumayan ribut itu latihan. Oke, terus lah karena sama-sama gitar, makanya nyambung. Iya, kayaknya sih gitu. Oke, terus ngobrol-ngobrol pacaran lah. Nah, habis pacaran baru bikin band apa gimana tuh? Jadi ceritanya sebenarnya karena waktu itu ada festival kan di UI itu namanya JGTC. Tahu JGTC. Gue apply Kak buat main. sama grup gue Quartet, Alvin Ghazali Quartet gitu lah. Oke. Nah ternyata Missy tuh juga apply juga dengan Missy Lesar Trio apa Quartet kamu waktu itu? Trio. Trio ya. Trio. Kita apply berdua. Terus panitia dari JGTC-nya hubungin kamu kan berarti ya? Email ya. Email. Terus dia ngide gitu. Apa mungkin dia udah kepo-kepoin dulu. Nih orang nih kayaknya duaan dari UPH nih. UPH. Terus dia ngide, kalau gimana kalau kalian jadi satu panggung aja katanya. Terus kita bilang, oh menarik juga ya.
Udah semenjak itu ya udah kita iyain. Tapi kan bertujuh jadinya. Iya jadi Quartet rame, sama trio kan. Enggak. Akhirnya kita kayak bikin Kayak band aja. baru. Jadi Berarti yang gak ikut temen apa gua lu yang apa ya? Sorry ya, kayaknya ini gara-gara panitia nih. Jadi lu enggak ya? Terus yang seharusnya ikut lo inin aja, lo bilang aja. Tapi enggak memang gitu. kita kalau apply tuh memang belum ada bandnya. belum sounding ke siapa-siapa Iya. kayak Oh, cuma jadi kita apply apply aja. gitu. Kok bisa namanya 24? Karena tanggal jadian kita tanggal 24 kan. Tanggal 24. Jadi biar inget tanggal jadian. Luar Sekarang biasa. tanggal nikah. Nikahnya juga 24. Jadi itu untuk Prik ya, bocah prik. Bocah kasih. Biasa itu lah Biasa, biasa tanggal-tanggal jadian diinget-inget gitu biasa itu. Diinget-inget. Biar inget Kak. Iya, Kalau jadi lupa nama ntar. band ya. Iya. Lo inget gak Kak? Hah? Ingat lah tinggal Google mah itu ada. Berarti emang beneran tanggal jadian tuh? 24 apa? Desember. 24 Desember. Oh 1 hari sebelum Natal. Iya. Emang momennya pas lagi itu. Pas lagi malam Natal itu. Iya benar. Jadi yang lain Pagi. fokus ibadah. Ibadah kita Kalian pacaran. Enggak sih, tapi gak ketemu kan kita hari itu. Gak ketemu ya hari itu. Kayak gimana waktu itu jadian? Telepon kah atau? Kan penting- gak ketemu kan? Penting banget nih Kak. Iya kan? Ini untuk jadi landasan dari Oh, iya. band Ini ya. jarang Biar gue banget dapet nih ya. podcast musik dibahas Swipe percintaannya gitu. Enggak kan pasti nanti ada nyambungnya. Nanti gue bisa sambungin. Oke. Coba. Coba aja. Sebenarnya nggak ada rencana. Maksudnya waktu itu kamu nggak ada rencana kan? Kayak karena waktu itu hari terakhir kuliah, terus kita kan kalau libur dari kosan balik ke rumah. Iya. Jadi memang ada kesempatannya ngomongnya ya. Lewat telepon tanggal- Pagi-pagi enggak Nggak ketemu. dong. Datang ke rumah. Datang ke rumah. Berarti 24 pagi. Datang ke kosan dia. 23, 24 kita 23. masih ngekos. Oh 23. 23. Cuma kan kalau cewek kan biasa ditahan-tahan gitu kan. Oh, Ya, tarik ulur dulu. Aku pikir-pikir dulu pikir-pikir ya dulu gitu. ya. Tanya mama, Tanya mama. Tanya mama. Om, Iya, tante. tanya mama. Bener tanya mama. Bener. Wow. Ngomong-ngomong soal nanya-nanya, musik ini kan harus banyak ditanya-tanya ke orang kan. Nah, itu nyambungnya gitu tuh. Keren. Nyambungnya gitu. Maksa banget itu. Oke, terus ketika kalian udah, nah, yang gue denger itu yang di Spotify, itu single yang keberapa itu? Yang ada cowok yang ikut nyanyi yang kacamata tuh. Nah. Oh, Isn't It Romantic? Yang itu. Oh, Isn't It Romantic? Ya, Isn't It Romantic? Jadi itu salah satu single dari upcoming album kita Kak. Single Oke. pertama. Single pertama dari upcoming album. Nah, ini gue mau belajar nih. Jadi gue nih gara-gara tenggelam di musik ya. Sekarang ini gue jadi bikin sebuah cerita. Kan gue aslinya penulis. Jadi gue bikin cerita judulnya Timun Jelita tentang orang 40 tahun yang ngeband sama sepupunya masih muda tapi mereka bikin lagu-lagu. Terus kemarin kita udah rekaman bukunya, tulisannya juga udah mau rampung. Nah, ini tuh album pertama berarti. Apa enggak? Udah Ini banyak yang gue album ketiga atau keempat itu. Yang Christmas itu juga ada tuh gue lihat. Iya. Oh, itu sama dihitungnya album juga. Nah itu dihitung gak sih? Ya dihitung album sih. Tapi bukan yang original. Lagu-lagu original tuh ada 3 berarti. Jadi ada 3 album. Iya. Wah, yang gue baru tahu sih baru yang itu. Nah, gimana proses kreatif ya? Kenapa kalian gak ngeluarin album aja langsung dengan semua lagunya? Kayak teman-teman yang lain kan kayak gitu tuh. Kenapa harus ada single yang Is It Romantic ini kalian keluarin, baru nanti albumnya nyusul? Itu kenapa tuh? Bapak jelasin. Ser. Terlihat Sekarang- kalian sering diem ya. Sekarang trennya kayak gitu deh Kak kayaknya. Kayak gimana tuh? Kayak gitu? Sebenarnya gue juga belajar dari teman-teman juga kan. Saya ngelihat kira-kira sekarang tuh yang lagi happening kayak apa. Kayak apa caranya? Iya, soalnya setauku mereka tuh agregator kayak Spotify gitu, mereka jadi kayak content base gitu. Artinya? Ngelihatnya seberapa banyak kita konsisten untuk ngeluarin karya, baru dia bisa bantu untuk playlisting, Oh gitu. untuk macam-macam gitu. Sehingga orang-orang lebih prefer untuk rilis single dulu ketimbang langsung album gitu. Jadi kayak pelurunya banyak gitu Kak. Dalam setahun kan berarti kita punya misalnya 3 single, berarti misalnya kita bikin bagi jadi 3. bagi 3 bulan. 3 bulan Iya, gitu. jadi 9. Kenapa nggak, kalau kan ada teman lain yang keluarin album, terus songnya semua ada, baru mereka fokus promonya satu-satu per 3 bulan. Kenapa nggak kayak gitu misalnya? Kenapa tuh Miss? Kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa ya? Kayak mungkin karena jadi udah ke-spill duluan lagunya. Oh iya. Maksudnya masuk jadi akal kalau sih. kayak campaignnya jadi udah gak seru gitu loh.
Maksudnya kalau kita kan setiap kali campaign single terbaru kan kita spill sedikit-sedikit kan. Oh. Jadi misalnya ini bagian verse-nya, ini hook-nya, terus ada bagian written solonya nih di sini gitu. Terus orang jadi kayak tertarik gitu pengen ngulik solonya gitu. Kalau kayak udah keluarin album duluan kan mereka udah dengerin full story-nya mereka jadi udah misterinya dengerin. nggak ada. Iya sih kayaknya gitu. Oke. Terus kayak Masuk akal materi sih. campaign kita juga bisa lebih banyak gitu. Karena tapi menarik sih. Jadi kayak kalau misalnya albumnya keluar duluan, ya kita mau promoin orang-orang juga kayak lah gue udah denger nih gitu ya. Iya udah denger. Oh, jadi kalau kalian emang ngikutin yang zaman sekarang, which is single. Single. Nanti habis itu dikumpulin di album. Iya. Tapi kita masih sisain beberapa lagu gitu Kak. Jadi nggak semuanya kita spill. Nggak semuanya di singlein. Iya. Misalkan dari album ada 8 lagu. Palingnya kita singlein 3 doang. 5-nya nanti Langsung rilis semua. baru rilis semua. Oh gitu. Oke. Nah ini buat lagunya. Proses kreatifnya kayak gimana? Ini kan yang gue denger yang itu ya, yang Is It Romantic itu proses kreatifnya gimana? Kalau itu dari aku dulu. Oke. Jadi waktu itu bikin melodinya dulu sih. Bikin melodi lagunya di gitar. Oke, di gitar. Gitar, melodi, chord. Tapi itu dua-duanya berkesinambungan gitu sih Kak, bolak-balik. Jadi kayak melodinya pengen kesini, akhirnya chordnya cari yang lebih enak, gimana progressionnya. I see. Jadi lirik terakhir. Jadi setelah melodinya udah jadi, liriknya mengikuti si melodinya. Iya, itu catchy banget sih lagunya. Nah, bisa aja. Apa dia? Respon aja. Gak kaget gue tiba-tiba. Bisa aja. Thank you Kak. Iya, siap. Nah, tapi itu ada referensi khusus gak buat lagu itu? Itu kan terdengar sangat jazz standar gitu kan ya? Apa kalian emang ngarahnya ke sana tuh? Emang kita seneng banget sih Kak musik standar gitu, American Songbook. Iya. Jadi larinya ke sana Ke justru. situ. Untuk lagu itu sebenarnya referensinya kita lagi denger suka banget sama albumnya George Shearing. George Shearing sama Nancy Wilson. Oh, Nancy Wilson tahu. Ada apa judul albumnya? A Swinging Mutual ya. Mutual apa gitu. Iya, dia format instrumennya kayak gitu Kak, kayak Is It Romantic. Tapi nggak ada horns-nya. Jadi tapi dia ada vibraphone ditambah kayak lines vibraphone tuh ditempelin sama gitar gitu. Nah, begitu lagu udah selesai kasih ke Missy apa gimana? Iya, soalnya itu hadiah buat Missy Di tanggal 24? Tanggal 24 gak sih Missy? Enggak, itu tanggal 14 Februari ya. Kok kamu inget aja sih? Karena Valentine. Kan waktu, Valentine waktu ya, itu kan. 14. Iya benar. Iya. Iya, Boleh waktu kalau ini mau ngobrol boleh. Valentine. Janjian dulu. Oke. pas proposal. Itu lagu hadiah buat propose. Iya. Lah, itu kan keluarnya baru. Berarti ini lagu udah lama diciptakan. Udah lama diciptakan, tapi baru diproduksi. Dan udah sering kita bawain live juga. Oh. Jadi pas kita spill-spillnya di live. Pas kita rilis itu udah banyak yang denger sih, dan udah banyak yang nungguin juga karena udah denger di live. Oke, nah terus udah banyak yang nungguin, akhirnya dirilis. Ininya gimana? Proses produksinya? Dikerjain sendiri kah? Kita jadi produsernya juga Kak. Berarti di rumah tuh? Enggak, kita ada sewa studio. Sewa studio, rekam di sana? Rekam di sana. Oh, berarti ditodong gitu lewat ampli segala gitu ya? Oh, nyari soundnya? Ya, di sana juga Kak. Jadi kita ada record produsernya juga, terus kita kayak kasih referensinya, kita pengennya bunyinya kayak gini, terus nanti dia yang nyariin soundnya gitu, yang mendekati dari referensi kita. Oh, seru juga ya. Total proses berapa lama itu buat satu lagu itu? Kita langsung rekam satu album. Hah? 1 bulan ya? Iya. 1 bulan full langsung sealbum? Iya, tapi enggak setiap hari gitu Kak. Sebulannya. Ngumpulin lagunya berapa lama? Ngumpulin lagu cepet. Jadi setelah album kita yang kedua, yang sebelumnya ini, kita udah sering bikin lagu dan kita rekam di voice note doang gitu. Jadi end up-nya cuma di voice note, kalau nggak di Logic dah gitu doang. Nah kita kobok-kobok lagi, cari ini enak nih, kayak cocok. Udah sebenarnya lagunya udah jadi ya misalnya kayak setengahnya tuh udah ada. Tinggal bikin beberapa lagi tuh sekitar 2 mingguan. Oke, berarti dari 8 lagu ini sebenarnya yang di draft ada berapa? 15, 20 ada kali ya. Iya, masih banyak yang belum kita kerjain juga sih. Belum kita produksi maksudnya. Jadi tinggal milih-milih aja ya. Tinggal pilih-pilih. Iya, tinggal pilih. Gimana caranya lepas dari jebakan untuk bikin lagu yang beda dari yang sebelumnya? Karena kan kita kan pasti kalau bikin sesuatu ada pakem-pakem yang emang kita sukanya larinya ke sana kan. Katakanlah apa ya, kayak nulis atau apa kan
ya karakternya kayak gini, kita kebayangnya kayak gini. Nah itu ketika kita bikin berapa karya, ya kayak gitu lagi. Lagu kan udah sampai 15, belokan-belokannya juga ngarahnya ke standard kan. Which is kan sound-sound sama progresinya mungkin masih sama tuh. Gimana caranya masih bisa bikin banyak lagu tapi tetap tiap lagu tuh kerasa beda dan fresh, itu ada caranya nggak? Kalau aku sih kayak kuncinya banyak denger dan perbanyak referensi sih. Oke. Karena kayak lagu yang kita bikin tahun 2017 aja kita kadang suka kayak kok bisa bikin lagu kayak gitu ya. Oh pada masa itu kita lagi dengerin ini gitu. Nah sekarang tahun ini kita lagi banyak denger Brazilian misalnya. Nah otomatis outputnya yang keluar lagu yang kita bikin ya Brazil. Kayak ada bossa sound gitu. ya bossa nova, samba kayak gitu-gitu. Terus ya perbanyak ini sih. Tapi kalau bisa jangan dari satu musisi doang, kayak dari 10 artis kita dengerin secara intens. Nanti itu kan bakal ke-mix sendiri tuh. Akhirnya kita nemuin bunyinya sendiri ya khas gitu. kita. Ya, karena banyak referensi menjadikan kita punya banyak hal buat kita combine kan. Betul, untuk jadi menjadi sound sendiri. lebih original gitu. Tapi kalau didefinisikan soundnya 24 tuh apa sebenarnya? Sebenarnya dengan adanya 2 gitar aja Udah beda ya? itu udah cukup ngebedain sih Kak. Ya, dan yang lumayan bikin khas mungkin di setiap lagu kita biasanya ada written solo 2 gitar kayak kita voicing pecah suara berdua gitu. Oke. Nah, bekerja tapi juga terlibat dalam sebuah pernikahan. Ada challenge-nya nggak? Kayak pas lagi sebel-sebel, Sejauh ini pas lagi apa? belum Ada? sih. Belum ya? Enggak ya? Enggak, Belum sejauh sih, Kak. ini enggak. Enggak pernah pas lagi bete, terus harus ngerjain lagu, harus manggung. Enggak sih, kayak belum ada Enggak ya. sih, soalnya kita jarang bete-bete. Jarang bete-betean. Happy terus ya. Tapi terus so far sih belum Kak. So far Iya, belum iya. ya. Lagi latihan kaos kaki di atas kasur, Anduk di atas anduk kasur. juga, Anduk basah. anduk dipakai di kaki. Enggak pernah. Enggak sih. Malah justru seneng. Maksudnya Iya, justru jadi kerja lebih- bareng lebih istri itu intens sih, Kak. malah ini. Justru kayak misalnya kalau misalnya kita mau ngerjain lagu gitu. Misalnya Misi lagi dapat ide nih. Kita bisa langsung on the spot. Gimana tadi? Kita harus cari chordnya sedapatnya dulu. Ya udah kita rekam dulu dapat bagian ininya. Nanti kalau dapat ide lagi bisa langsung tektokannya cepet gitu loh. Kalau misalnya beda rumah kan susah kan, telepon dulu gitu. Kalau ininya untuk misahin waktu profesional sama waktu privatnya bermasalah nggak tuh? Karena kan kalian kan suami istri juga, tapi kerja juga. Apakah jadi nyampur tuh antara kerja sama waktu pribadi gitu? Justru emang sengaja kita campurin ya misalnya. Sengaja dicampurin. Misalkan tour nih, kemarin Oke. kita tour ke Singapura gitu, ke Batam. Jadi kita habis manggung, ya udah kita extend terus jalan-jalan sekalian. Oke. Nah kalau lagu kalian kan udah jazz, bahasa Inggris lagi. Nah itu gimana cara masarin di sininya? Ya itu sebenarnya kalau yang album pertama itu yang buat lirik tuh yang nyanyi. Jadi Yang buat lirik yang kita nyanyi. tuh sebenarnya awalnya nggak bikin lirik. Jadi kita cuma bikin musik, terus habis itu misalnya lagu ini yang nyanyi Nesha Ardi nih. Terus Oke. ya udah kita kayak jelasin ceritanya kayak gini ya Nes, gini, terus ya udah dia bikin liriknya gitu. Nah, jadi sebenarnya nggak ada kayak kita nggak ada ngedirect dia ini maunya bahasa Inggris ya, bahasa Indonesia. Nah, cuma kebetulan teman-teman kita yang ngebuat lirik itu semua bikinnya bahasa Inggris. Jadi sebenarnya album pertama itu kita masih trial error gitu sih. Terus makin kesini kita makin nemuin emang sebenarnya cocok juga ya musik kita jadinya identiknya dengan bahasa Inggris gitu. Akhirnya album terakhir kita bertekad buat bikin lirik sendiri. Semuanya full. Akhirnya kita bikin pakai bahasa Inggris juga gitu. Oke. Dan emang karena mungkin dari awalnya orang udah kenal kita 24 lagunya bahasa Inggris, jadi semakin kesini udah nggak terlalu susah sih masarinnya. Justru mungkin orang jadi kaget gitu kalau denger kita Kita bikin lagu dengerin Indonesia. bahasa Indonesia gitu. Akan ada atau pernah? Pernah ada. Pernah ada sih. Pernah. Yang mana tuh? Sebelum ini ada seketika Iya, kita. iya. Seketika. Itu- Terus kaget malah justru orang. Enggak juga sukanya sih ya, suka-suka sebenarnya aja ya. responnya ini juga sih. Nah itu apa eksperimen aja kah untuk ngeluarin satu bahasa Indo? Waktu itu karena itu jadi OST film nggak. Terus emang waktu itu dimintanya juga nggak diminta sih ya Miss. Nggak Kenapa ya kita di-request bikin sih. itu bahasa Indonesia ya? Ya pengen Pengen aja mungkin deh karena kayaknya. Banyak kejutan ya dalam hidup kalian. mungkin karena itu OST film. Jadi kita pengen bikin lebih relate aja gitu. Karena sama- filmnya juga bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, Apa sih ya. film apa sih? Bangsatnya Cinta Pertama. Apa? Bangsatnya Cinta Pertama.
Bangsatnya cinta pertama. Oke. Kalau lagu judulnya Bangsat lucu juga sih. Lucu gitu. ya. Boleh sih kan. Ya, iya bercanda sih. Oke. Nah, gue pengen itu dong lihat gitarnya dong. Penasaran nih. Sebenarnya selama ini tuh ini dia nih katanya. Iya. Lama banget nih ngobrolnya gue. Mau lihat dong. Gue terus terang ya. Lagi ngincer Gibson Birdland. Wah, cakep banget kan. Itu juga kecil kan. Iya. Pelan-pelan. Kok bustak. Gue yang pegang ini. Lo yang pegang deh, misi. Gak apa-apa. Hah? Gak apa-apa. Takut gue. Takut mau. Iya. Ini Cobain ya. dulu aja. Astaga, cakep banget. Gue ngerti sih lo suka karena size-nya ya. Betul size-nya. Tapi ini kayaknya nggak dua-dua deh. Ini lebih pendek lagi deh. Iya ya. Iya. Gibson apa ini? Iya Gibson IS 140. 140. Gue cari tahu deh nanti ininya, scale-nya. Kayaknya lebih pendek lagi deh ini seharusnya ya. Enak tapi di tangan. Enak sih kalau aku enak. Secara tuning berubah-berubah nggak? Karena kalau yang scale pendek suka agak rada-rada tuh. Enggak sih, aman itu lumayan banget. stabil ya. Intonasinya Iya. gitu. Intonasi semua bagus. Aman ya. Pickup cuma di sini ya. Kayak 145 ya. Kayak 175. Itu apa ya? Iya. P90 ya? Oh iya, P90 ya. 175 ada 2, ada yang 1 sih. Wah gila. Tahun 50. Iya 52. Tahun 52. Ininya fretnya udah kena belum? Terakhir sih pas abis beli kita langsung bawa setting kan. Dia bilang sih masih aman ya. Masih aman. Oh, belum Dia fretnya belum di ganti deh. Belum ya? Belum? Belum. Setelah puluhan tahun itu? Iya. Ini yang boncel-boncel kayak Iya gini. ini nih Kak, tuh. Ini sih terakhir kita bawa mau kayak mau ini bisa ngasih dibenerin, cuma dari merekanya nggak saranin kan, karena katanya nanti harganya turun. Menurut mereka ini justru Estetikanya estetiknya di sininya gitu. Terus ya udah. Iya, gue sih doyan yang banyak beginian karena ada karakternya dan ada ceritanya. Jadi gitarnya punya cerita apa? Ini juga udah berkarat ya. Iya. Tapi cakep sih jujur. Astaga, gue ngerti lagi, kebayang lo nggak bisa ngelupain ini. Iya kan. Bener. Kita harus coba dicolok sih. Iya beda ya. Wah, suaranya. itu kalau main kayak model apa sih gypsy yang bumcik gitu, Oke. dapat banget akustiknya. Walala Django Reinhardt gitu. Betul. Kalau gitar lo apa bro? 175. Mau lihat juga dong. Keren banget sih. Dan fretnya masih bagus tuh, luar biasa sih. Iya. Dengan umur segitu. 140 ya. Ini apa? 17? 175. 175. Oh dia 2 itu ya, 2 pickup ya. Ini tahun berapa? 92. Ini dapat di mana? Masih muda. Kalau ini dari ada satu produser musik namanya Randy MP. Terus? Dia banyak itu, dia kayak kolektor juga deh. Oh pas dia meleng lo. Iya gua ambil. Oke. Gua beli dari dia kan. Ada yang bisa kalian mainin nggak lagu kalian pakai gitar ini? Apa harus dicolok atau apa? Enggak sih. Bisa. Lumayan Bisa ya? kenceng. Main lagu apa ya? Bebas. Sikat. Pendek aja kan kak? Pendek aja. Kasih Soalnya tease bisa aja. panjang. Aman. 1, 2, 1, 2, 3. Kalian tuh memang kenapa kalian nggak nyanyi juga gitu? Kayak ini kan kalau gue lihat yang di Spotify yang cowok itu kan. Iya. Iya. Duo Duo Mobisade. Duo Mobisade. Mereka kakak adik.
dua-duanya nyanyi duet gitu. Kok yang gue liat cuma yang cowok? Tapi Ada. aslinya 2 orang. Dua Iya, orang. ada cewek. Ada Oke, cewek. dia aslinya 2 orang. Iya, aslinya dong. Hudson dia. Dia Hudson. Oh iya ya, oke. Kenapa gak nyanyi juga? Belum pede Kak, kayak kurang deh Soalnya suara gitu. salah satu cita-cita kita sih juga sih, mungkin nanti di album ke-10. Oh, Cuma kalau sekarang belum pede. ini kalau ngomong kayak gini ada yang nagih loh nanti. Siapa Kak? Iya, penonton. Ini udah album ke-10 kok katanya mau nyanyi ya. Kadang suka gitu tuh. Oh, iya. Tapi bener. Tapi pengen Pengen sih, memang Oh, pengen pengen sih. sih. Iya. Cuma nggak tahu ada yang dengerin apa enggak ya? Coba aja ya Nggak kan. pede. Coba deh. Gampang banget ya dia. Iya kayaknya. Oke, kalau gitar ada berapa lagi di rumah? Yang aktif dipakai sih 2 ini. 2 ini dan Soalnya sama ini 2. iya, terus kita Sisanya ada Nylon, ya Island. ada 2 ya Miss ya. Iya nylon. Bahkan ada Karena 3, kan tapi aku 2 biasanya kalau di album kan banyak yang pakai nylon tuh. Nah biasanya pakai nylon Takamin. Terus Solid body nggak ada ya? Emang nggak main ke situ ya Kak? Waktu itu ada Kak, Cuma tapi udah kita jual-jualin. udah jual. Waktu itu ada tele, Ada tele. ada Les Paul. Banyak yang pakai tele buat jazz kan? Iya, Padahal. banyak ya. Tapi kalian emang nggak suka karakternya? Suka, makanya waktu itu gue beli Kak. Oh, tapi kok dijual? Tapi kayak, aduh agak ini ya, maksudnya mendingan hollow aja deh udah. Oh, pedal-pedal segala macem. Enggak ya? Enggak. Langsung Enggak colok gitu, aja ya? Iya. Clean aja langsung ya? Iya pakai M. Sikat, keren banget. Oke, makasih udah datang hari ini. Kalau ada yang mau ngecek-ngecek nih musik kalian atau apa? Kalau mungkin krik. Di rumah tuh sangat sepi ya. Kalau feeling gue ya, damai kali ya rumah kalian ya. nunggu-nungguan gitu siapa yang mau ngomong Sepi ya. juga tuh rumah tuh. Ya, apa mau di mana? 24 musik. Ya Iya. mungkin kalau ada yang belum dengerin musik kita bisa cek di Spotify atau di Semua digital iTunes, streaming Apple platform. Music ya dimanapun. 24 Music. 24 Kalau Music. di digital cuma 24 doang. Tapi kalau di Instagram 24 Music. @24music. @24 Music. Paling dekat manggung di mana? Kita Malam akan ini. Malam ini. Malam ini. Ya nggak secepat itu sih ngeditnya sih. Kalau Malam ini minggu tapi depan, main. minggu depan nggak? Minggu depan bisa kayaknya. Minggu depan bisa. 2025 deh di mana. Tapi ya jadwal pasti ada di Instagram dong. Ada. Bisa lihat update schedule juga di broadcast channel kita biasanya kita Oh ada di update situ. terus Kak. Malam ini di mana? Di Toma, Toma. Chilex. Chilex. Oke. Itu main lagu-lagu sendiri. Iya. Oke. Berarti kalian emang 100% udah bawain lagu sendiri aja ya? Ya, cuma kadang kalau kayak main tar malam kan semi showcase gitu kan, jadi mix Kita sama bawain jazz standards. standard juga. Seru yang kita banget. aransemen. Berarti yang si duo apa itu? Dua mau bisa Duo Mobisade akan ada malam itu karena kan mau bawain lagu kalian juga nggak? Enggak. Oh bisa beda-beda yang nyanyi. Bisa. Bisa. Untuk lagu kalian yang nyanyi bisa beda-beda. Bisa beda-beda. Oh menarik juga ya. Jadi vokalisnya tuh session player gitu Kak jadinya. Iya paham sih. Di album kita kan semua yang nyanyi, misalnya 8 lagu, 8-8-nya beda orang kan. Tapi pas live cuma satu orang doang yang dia bawain semuanya gitu. It's actually good idea sih. Karena sebagai pencipta lagu dan instrumentalisnya, ya nyanyi bisa siapa aja. Karena diperlakukan sebagai session player. Oh, kalau sisanya bandnya komplit. Maksudnya ada drama ada segala macam. Nggak hanya berdua dan yang nyanyi. Iya, bisa kalau festival kita tambah klarinet sama flute. Jadi bertujuh di panggung tuh. Oke, ramai juga ya. Rame. 3 lagi 2 tim futsal tuh bisa pulang bisa main. Bisa nanti kita coba Kak. Iya, makasih ya udah di consider. Oke, makasih semuanya udah nonton ya. Thank you ya. Thank you. Thank you.